Halo, saya Fahmi Hidayat dan selamat datang lagi di Tech Coffee. Tech Coffee adalah channel YouTube yang berisi video-video tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi yang ada di sekitar kita, seperti tentang HP, laptop, dan lain-lain. Video-video tutorial, tips, trik, unboxing, review, dan info-info menarik lainnya seputar teknologi. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik dari channel ini. Dan ini adalah Samsung Galaxy S3 S7270. Smartphone Android kelas menengah yang dirilis bulan Juni 2013 ini memiliki layar 4 inci tanpa anti-gores, kamera belakang 5 megapiksel, kamera depan 0,3 megapiksel alias VGA, prosesor dual core berkecepatan 1 GHz dengan chipset BCM 21664, RAM 1 GB, memori internal 4 GB, dan bisa ditambah kartu memori eksternal maksimal sampai 64 GB. Lalu baterai dengan kapasitas 1500 mAh. HP ini memang sudah termasuk ketinggalan zaman karena memang sudah hampir 6 tahun semenjak pertama dirilis. Untuk main game yang nggak terlalu berat seperti ML atau AoV masih cukup lancar. Tapi kalau udah main game berat seperti PUBG dan lain-lainnya itu, HP ini akan mengalami gagal ginjal. Untuk yang hobi foto-foto, kayaknya HP ini nggak cocok karena kameranya yang bisa dibilang udah di bawah standar dibandingkan dengan HP-HP lain di tahun ini. Walaupun sebenarnya hasil fotonya masih bisa dibilang cukup bagus. Kalau untuk pemakaian sehari-hari seperti chattingan, sosmed, dan lain-lainnya, HP ini cukup lancar dan nyaman. Dengan harga 1,5 jutaan, HP ini cocok untuk kalian yang mau pakai hanya untuk keperluan sehari-hari tanpa membutuhkan kamera dengan resolusi yang besar dan performa tinggi untuk main game serta aktivitas-aktivitas berat lainnya. Tapi ada satu kekurangan yang menurut saya sangat mengurangi daya tarik HP ini. Sistem operasi Android-nya yang sudah sangat tertinggal. Smartphone ini hanya menggunakan Android 4.2 alias Jelly Bean. Dan bahkan sampai 6 tahun sama sekali tidak ada update ke Android yang lebih tinggi. What the f***? Ya setidaknya kasihlah update ke Android Lollipop atau KitKat aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Doh, Samsung. Jangan cuma perhatiin HP mahal dong, HP murah pun butuh kasih sayang ya kan. Aduh. Oleh karena versi Androidnya yang sudah sangat ketinggalan zaman, tampilan HP-nya pun sama. Kuno, ketinggalan zaman banget, dan juga banyak aplikasi yang sudah tidak support untuk dijalankan di HP ini karena versi Androidnya yang kuno. Tapi tenang, untuk kalian pengguna HP ini ataupun untuk yang baru mau beli HP ini, ada solusi untuk mengatasi masalah ini. Kita bisa merubah atau mengupgrade OS Androidnya dengan menggunakan custom ROM. Untuk kalian yang ingin tahu penjelasan lebih dalam tentang custom ROM, bisa search di Google ya atau di YouTube. Atau nanti saya akan buatkan video penjelasannya, tapi itu nanti ya mungkin di video selanjutnya. Nah, jadi di sini saya anggap kalian sudah mengerti apa itu custom ROM, CWM, dan lain-lainnya yang berkaitan. Oke, di video kali ini kita akan merubah versi Android dari Samsung Galaxy S3 ini menjadi Android Marshmallow 6.0.1 dengan menggunakan custom ROM Cyanogen Mode 13 Marshmallow. Ya, supaya Androidnya nggak terlalu jadul dan tampilannya bisa sedikit terlihat lebih bagus lah. Pertama-tama kita harus install CWM recovery dulu di HP ini. Nah, setelah itu baru kita install custom ROM-nya. Karena untuk menginstal custom ROM harus menggunakan CWM recovery. Seperti biasa, semua bahan-bahan yang diperlukan ada link downloadnya di deskripsi, jadi jangan lupa cek kolom deskripsi. Untuk menginstal CWM recovery dibutuhkan 4 file ini, jadi silahkan teman-teman download lalu taruh di komputer atau laptop dan isi semuanya di satu folder seperti ini. Lalu untuk menginstal custom ROM-nya, teman-teman download 2 file ini, lalu taruh di kartu memori eksternal di HP Samsung Galaxy S3 kalian. Sekali lagi semuanya ada di deskripsi di bawah, jadi cek. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Oke, kita akan mulai cara mengisi CWM di Samsung Galaxy S3. Pertama, siapkan dulu bahan-bahannya ya. Ya, ini ada 4 file yang harus di-download. Jadi ini bahan-bahan yang diperlukan untuk mengisi CWM di Samsung Galaxy S3. Jadi 4 file ini silahkan di-download dulu. Nah, setelah di-download diisi di satu folder seperti ini supaya lebih gampang. Oh iya, 4 file ini itu kalau ingin membukanya itu harus ada aplikasi WinRAR ya.
WinRAR dan yang sejenisnya itu. Kalau ada yang belum punya, bisa di-download juga di link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jadi harus ada aplikasi WinRAR ya, yang bentuk-bentuk buku-buku seperti ini. Lalu yang paling pertama kita install yang ini. Dibuka dulu. Lalu buka yang ini. Yes. Ya, ini adalah driver ya, jadi ini akan menginstal driver itu supaya saat HP-nya dicolokkan ke komputer atau laptop itu bisa terdeteksi. Pilih next, next lagi, next lagi, ini dicentang aja, lalu next, install, ditunggu. Ya sudah, lalu ini centang ya, lalu dipilih finish. Nah, HP yang akan kita isi CWM ini kan Samsung, jadi pilih Samsung ini ya. Ini tulisannya emang agak ngacak-ngacak, ini Android, Samsung, tapi itu yang ya pikir aja yang bener yang gimana. Pokoknya pilih yang ini ya. Ini Samsung USB driver. Yes. Tunggu sebentar. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu pilih berikutnya. Ya, ini Indonesia, Indonesia. Lalu berikutnya install. Nah, ini adalah proses menginstal driver untuk Samsung ya. Jadi ditunggu. Ini prosesnya agak lama, jadi ditunggu. Sudah selesai. Ya, ini keluarkan saja di sini file, lalu exit. Ya, ini keluarkan. Nah, setelah itu saatnya menghubungkan Samsung Galaxy S3 dengan komputer atau laptop yang kita gunakan ini ya. Jadi dihubungkan. Ya, kita hubungkan dengan kabel data. Ya, sudah. Lalu kita harus masuk ke menu download ya. Caranya tekan tombol volume bawah, tombol home yang ini, dengan tombol power ya, yang ini. Jadi ditekan bersamaan ya. Ya, ditekan bersamaan. Ya, lalu tekan volume atas. Ya. Ya, setelah dihubungkan dia akan muncul seperti ini ya. Itu artinya Samsung Galaxy S3 itu sudah terbaca oleh komputer atau laptop. Nah, ditunggu. Setelah itu buka Odin. Nah, yes. Kalau muncul seperti ini ya, kalau teman-teman menggunakan antivirus Madaf lalu muncul seperti ini di checklist saja, lalu tetap jalankan. Nah, ini dia Odin. Nah, kalau HP-nya terdeteksi itu akan muncul seperti ini ya. Nah, jadi kalau tidak muncul seperti ini itu artinya Samsung Galaxy S-nya tidak terdeteksi. Jadi coba diinstal lagi drivernya. Ya, karena sudah terdeteksi, ya ini bagus. Lalu tekan di sini, klik di sini.
HP. Nah, lalu kita cari file yang sudah di-download tadi. Ya, sini. Nah, yang ini ya, yang non touch ini. Nah, yang ini non touch. Jadi saat di Odin itu pilih yang ini. Open. Nah, kalau sudah ini sudah, lalu ini pengaturannya seperti ini ya, harus sama. Ini auto reboot, ini tercentang. Ya, sudah, lalu setelah itu klik start. Nah, ditunggu, sedang proses. Ya, di sini HP akan terrestart sendiri, jadi jangan panik, memang begitu prosesnya. Ya, dia akan muncul seperti ini. Ditunggu aja. Ya, selesai ya. Dia kalau sudah selesai akan muncul tulisan pas. Itu artinya sudah berhasil. Lalu di sini juga akan tertulis succeed 1 ya. Kalau dia di violet 1 itu artinya gagal. Karena ini succeed 1, violet 0 artinya berhasil ya. Ya, jadi kita sudah berhasil memasang CWM di Samsung Galaxy S3. Ya, kita keluarkan saja. Ya, ini jangan diapa-apain. Ya, oke. Sekarang setelah CWM-nya terinstall, saatnya mengupgrade Samsung Galaxy S3 ini menggunakan custom ROM atau ROM buatan. Ya, pastikan dua file ini ya. Dua file ini sudah terisi di kartu memori luar ya, di kartu memori luar. Ya, ini dua file ini bisa di-download di link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Ya, jadi di-download dulu, setelah itu pindahkan ke Samsung Galaxy S3 di kartu memori luarnya ya. Jangan di dalam folder ya. Jadi isi aja di luar seperti ini. Ya, isi aja di luar, jangan isi dalam folder. Oke, kita matikan dulu. Ya, saatnya masuk ke menu recovery ya. Jadi tekan tombol volume atas, tombol home dengan tombol power. Jadi ditekan secara bersamaan ya. Ya, ini dia menu recovery yang CWM. Jadi kalau sudah terinstall CWM, dia tampilannya akan seperti ini. Jadi kalau belum seperti ini, silahkan di install lagi CWM-nya. Itu harus, apabila ingin mengupgrade itu harus diinstal dulu CWM. Di sini kalau untuk memilih, tekan tombol volume ya, mau ke bawah, ke atas pakai tombol volume. Kalau mau pilih, tekan tombol power. Ya, pertama-tama kita pilih dulu ini. Ya, yang ini. Wipe cache partition. Pilih yang itu. Yes. Ya, sudah. Lalu pilih yang ini. Wipe data factory reset. Yes. Ya, lalu ke advanced, ini yang paling bawah. Ya, itu. Ya, lalu ini, pilih yang kedua ini, wipe Dalvik cache. Yes. Ya, sudah. Itu ada tulisan Dalvik cache wiped. Itu artinya sudah yang tadi. Lalu kembali yang ini. Go back itu, pilih itu ya, lalu ke phones and storage ya.
Ya, lalu pilih format sistem. Yes. Ya, sudah. Lalu go back. Lalu pilih yang kedua ini, install zip from SD card. Pilih yang paling atas, choose zip from SD card. Nah, lalu pilih ini. Ya, pilih yang ini, CM13 ini. Yes. Ditunggu, sedang proses menginstal ini. Ya, ada sedang meloading. Ya, sudah. Ya, setelah itu pilih yang paling pertama lagi ya, yang ini, choose zip from SD card, pilih itu lagi. Ya, sekarang pilih yang ini, open gaps arm, bla 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 bla. Ya, yang itu. Yes. Ya, sudah. Ya, setelah itu go back. Lalu pilih yang paling atas ya, reboot system now. Ya, ini pilih yes. Ya, ditunggu proses boot yang pertama ini agak lumayan lama, jadi harap bersabar. Ya, apabila berhasil tampilannya akan seperti ini. Ya, ditunggu. Ya, sudah. Ya, di sini memilih bahasa ya. Pilih bahasa Indonesia, lalu next. Ya, ini lewati saja. Ini dimatikan dulu. Berikutnya. Ya, berikutnya. Ya, ini jangan dicentang. Lalu berikutnya mulai. Ya, sudah. Ya, mengerti. Ya, tampilan HP-nya akan berubah seperti ini ya. Ya, ini menunya, menu aplikasi. Coba kita ke pengaturan. Ya. Ya, bisa dilihat versi Android-nya sudah 6.0.1 yang artinya Android Marshmallow. Ya, itu dia, kita berhasil mengupgrade OS Android Samsung Galaxy S3 S7270 yang awalnya Android Jelly Bean ya 4.2 dan sekarang menjadi Android Marshmallow 6.0.1 dengan menggunakan Cyanogen Mode 13 Marshmallow. Oke, kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian punya teman yang HP-nya sama, kalian bisa share ke mereka. Kalau ada pertanyaan, saran, kritik, koreksi dan lain-lainnya silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Lalu kalau ada request untuk video selanjutnya, tulis juga di bawah. Kedepannya saya akan terus membuat video-video seperti ini atau video-video lain mengenai teknologi ya, tutorial dan lain-lainnya. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, saya Fahmi Hidayat and see you soon.